Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Andala dari kelompok 8. Di sini kami membawakan tema artikel yang berjudul Kebijakan Moneter Berbasis Bagi Hasil Solusi Islam Atas Sistem Bunga yang Eksfoliatif. Dari hasil penelitian kami dan pembahasan kami itu mengarah pada yang pertama itu ada definisi dan tujuan kebijakan moneter konvensional dalam Islam. Nah, untuk kebijakan moneter itu merupakan alat penting dalam mengolah stabilitas ekonomi suatu negara. Secara umum, kebijakan ini terbagi menjadi dua sistem utama, sistem konvensional dan sistem syariah. Di dalam sistem konvensional, bank sentral itu bertugas mengatur tingkat inflasi, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi melalui penyesuaian suku bunga serta pengadilan jumlah uang yang beredar. Seperti dijelaskan oleh Maulidia dan rekan-rekannya, kebijakan moneter konvensional itu biasanya menggunakan instrumen seperti suku ganda, suku bunga, dan mengontrol jumlah uang beredar untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, sistem ini banyak diterapkan di negara-negara barat dan negara-negara berkembang yang menganut sistem kapitalisme dan sistem pasar bebas, di mana suku bunga dan mekanisme pasar itu menjadi instrumen utama dalam pengaturan ekonomi. Selanjutnya itu ada, sementara itu kebijakan moneter syariah itu didasarkan pada ajaran Islam yang melarang riba, bunga, praktik spekulasi, dan ketidakpastian. Di dalam tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi jangka panjang, serta mendorong pembiayaan terhadap sektor real. Berbeda dari pendekatan konvensional yang mengandalkan bunga, sistem syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil, suku, dan instrumen keuangan syariah yang berbasis pada aset nyata. Dalam jurnal Jamba itu dijelaskan bahwasanya kebijakan moneter syariah yang berlandaskan prinsip Islam seperti pelarangan riba dan transaksi spekulatif itu mendorong penggunaan instrumen berbasis keuntungan dan aset real. Karena pendekatan ini berfokus pada keadilan dan stabilitas, ia dianggap sebagai alternatif yang sesuai bagi negara-negara yang mayoritas penduduk muslim termasuk di Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya itu perbandingan antara sistem bunga dan bagi hasil. Nah, pendekatan sistem bunga dan sistem bagi hasil ini merupakan dua pondasi utama dalam dunia keuangan dan perbankan, yang masing-masing mencerminkan sistem konvensional dan sistem berbasis syariah. Perbedaan pokok di antara keduanya terletak pada prinsip memperoleh keuntungan. Pada sistem bunga, itu keuntungan ditetapkan berdasarkan persentase tetapi dari jumlah pinjaman, sedangkan pada sistem bagi hasil, itu keuntungan dibagi sesuai hasil usaha berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dan pihak penengah. Terus ada Widyaningsih dan rekan-rekannya itu menyatakan bahwasanya bank syariah itu mengimplementasikan akad berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan bagi hasil. Sementara bank konvensional itu menggunakan sistem bunga sebagai dasar keuntungan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya sistem bunga ini cenderung memberikan hasil yang pasti, sementara sistem bagi hasil itu bergantung pada kinerja usaha dan hasil yang diperoleh dari proses usaha tersebut. Sistem bunga dalam praktik bank konvensional itu berlandaskan pada imbalan atas pemanfaatan dana yang diberikan dalam bentuk suku bunga tetap atau mengembang. Skema ini diterapkan pada berbagai bentuk produk seperti pinjaman tabungan, deposito, giro. Umumnya bunga itu dianggap sebagai imbalan jasa atau peminjaman dana. Namun dalam pandangan ekonomi Islam, pendekatan ini dipandang tidak adil karena memberikan keuntungan kepada pemberi dana meskipun usaha penerima dana itu mengalami kerugian. Seperti itu. Selanjutnya itu ada implementasi kebijakan moneter berbasis bagi hasil. Nah, implementasi kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip bagi hasil ini muncul sebagai tantangan terhadap kekurangan sistem berbasis bunga yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, segala bentuk pembiayaan itu harus terbebas dari unsur riba, ketidakpastian, dan spekulasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama otoritas fiskal mulai merencanakan instrumen moneter syariah dalam konteks sistem perbankan ganda atau dual banking. Irene Despilita mengemukakan bahwasanya sebagai solusi, sistem berbasis bagi hasil dan distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf itu dianggap lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Inilah yang menjadi pijakan utama dari pelaksanaan kebijakan moneter syariah yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kolaborasi usaha yang produktif. Kebijakan moneter berbasis bagi hasil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor real dan menghindari transaksi yang tidak produktif.
Salah satu dampak positif dari kebijakan berbasis bagi hasil adalah meningkatkannya akses pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sektor pertanian, serta proyek halal strategis. Sistem ini dinilai memberikan keuntungan karena tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban pembayaran tetap. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, deflasi BRT memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai efisiensi 0,494 dan nilai signifikan 0,023%. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, mekanisme suku bunga digantikan oleh skema pembiayaan berbasis bagi hasil usaha sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih adil dan stabil. Terus itu ada tantangan peningkatan efektif dan kebijakan moneter berbasis bagi hasil. Yang pertama itu ada permasalahan regulasi dan dasar hukum. Nah, kebijakan moneter kebijakan moneter syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil masih menghadapi kendala besar dalam aspek regulasi. Salah satunya hambatan utama adalah belum tersedianya kerangka hukum yang komprehensif dan ketentuan teknis yang memadai untuk akomodasi instrumen syariah dalam kebijakan moneter nasional. Masih terdapat tantangan terkait regulasi dan infrastruktur teknologi yang diperlukan diatasi untuk memastikan integrasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketidakadaan regulasi spesifik yang memihak sistem keuangan Islam menghambat percepatan penerapan sistem ini dan berdampak pada peran terbatas bank sentral dalam memanfaatkan instrumen syariah secara luas. Terbatasnya likuiditas instrumen syariah itu seperti instrumen mudharabah, musyarakah, dan suku itu unggul dalam menunjukkan keadilan. Tingkat likuiditasnya di pasar moneter jangka pendek masih rendah. Kurangnya instrumen keuangan syariah yang liquid dan dapat diperdagangkan secara luas masih menjadi hambatan bagi bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakan moneter yang efektif. Ketika volume perdagangan instrumen syariah itu masih rendah, fleksibilitas instrumen bank sentral juga ikut terhambat. Berbeda dengan penggunaan suku bunga dalam sistem konvensional yang cenderung lebih praktis. Kesenjangan literasi keuangan Islam itu pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan Islam, khususnya terkait akad sistem nisbah serta risiko dalam mekanisme bagi hasil masih sangat rendah. Bahkan pelaku UMKM pun kerap belum memahami perbedaan fundamental antara sistem ini dan sistem bunga. Penelitian menyebutkan bahwa platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Minimnya edukasi formal maupun informal dari lembaga terkait turut memperlambat adopsi sistem syariah secara luas di masyarakat. Selanjutnya itu ada kualitas sumber daya manusia dan kompetensi syariah. Lembaga keuangan syariah itu memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek teknis ekonomi, tetapi juga menguasai fikih muamalah serta prinsip maqasid syariah. Namun demikian, implementasi kebijakan moneter Islam ini menghadapi tantangan seperti kurangnya instrumen keuangan syariah yang liquid dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat. Akuratan dalam penerapan akad atau kesalahan dalam penghitungan nisbah dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu ada ketimpangan akses teknologi dan digital. Walaupun digitalisasi dinilai sebagai solusi strategis, kesenjangan infrastruktur teknologi di lembaga keuangan syariah, terutama yang berada di wilayah terpencil, masih menjadi hambatan. Digitalisasi ini dapat memungkinkan influksi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Namun masih terkendala kesiapan teknologi di level instruksi kecil, ketersediaan jaringan, internet, sistem keamanan digital, dan platform perbankan syariah berbasis teknologi itu menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus ada strategi pendekatan efektif kebijakan moneter
berbasis bagi hasil. Yang pertama itu ada strategi reformasi regulasi dan fatwa. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun regulasi yang kokoh dan mendukung keberlanjutan penerapan prinsip bagi hasil. Aturan hukum ini harus memperjelas status legal dari setiap akad syariah, mencegah potensi sengketa, dan memberikan otoritas penuh bagi Bank Indonesia untuk menciptakan berbagai instrumen moneter berbasis syariah. Adapun peran Dewan Syariah Nasional SDN MUI itu menjadi sangat penting dalam menetapkan fatwa yang relevan guna mendukung perkembangan pasar uang syariah. Yang strategi selanjutnya itu adalah sinergi edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Sebagai sinergi antar pemerintah, OJK, DSN MUI, dan sektor swasta mutlak dibutuhkan untuk memperluas edukasi terkait sistem keuangan Islam. Strategi selanjutnya itu adalah informasi teknologi keuangan syariah, di mana teknologi mutakhir seperti black hat, smart contract, dan layanan perbankan digital syariah dapat menjadi katalis transformasi sistem ini. Melalui digitalisasi pembayaran berbasis bagi hasil, transparansi meningkat, efisiensi terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah ikut tumbuh. Selanjutnya itu ada strategi Bank Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam memperluas pasar uang antar bank berbasis syariah dan menciptakan instrumen jangka pendek yang menarik serta mudah diperdagangkan. Atau lebih singkatnya, strategi ini adalah pengembangan likuiditas dan pasar sekunder syariah. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem konvensional, tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan harga, mengelola ekspektasi inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan ini berorientasi pada pengendalian nilai tukar, nilai inflasi, serta menggunakan indikator makroekonomi sebagai dasar pengembalian keputusan. Bank sentral itu akan menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengatur permintaan agregat dalam perekonomian. Nazar pada 2024 itu menyatakan bahwasanya dengan perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi sering mengalami ketidakstabilan atau ketidakpastian yang kemudian berdampak pada konsumsi. Artinya, meskipun suku bunga itu efektif sebagai alat pengendali, jika tidak digunakan secara tepat, justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan krisis. Berbeda halnya dengan kebijakan moneter syariah. Seperti yang kita ketahui, yang moneter syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan prinsip distribusi yang adil, stabilitas sosial, dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, sistem ini mendorong pembiayaan produktif melalui bagi hasil, penguatan peran zakat untuk pemerataan kekayaan, serta pelarangan transaksi yang bersifat spekulatif atau produktif. Capra, seperti dikutip dalam jurnal oleh Maulidiyah, menyebutkan bahwa tujuan kebijakan moneter syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi, dan adil melalui instrumen yang mendukung sektor real. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan syariah bahkan hanya menekankan aspek keuangan, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan etika ekonomi yang berlandaskan keadilan. Di Indonesia, sistem kebijakan moneter diterapkan secara paralel melalui pendekatan perbankan ganda, yaitu dual banking system yang memungkinkan berlanjutnya kebijakan moneter konvensional dan syariah secara bersamaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, itu menjadi dasar hukum bagi Bank Indonesia untuk mengembangkan kebijakan moneter syariah. Dalam praktiknya, instrumen seperti sukuk, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan pembiayaan berbasis syariah telah mulai digunakan. Namun penerapannya masih mengandalkan kendala terutama terkait dengan infrastruktur keuangan dan tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Instrumen moneter syariah itu seperti SBIS, SBSN, dan PUAS tidak mendorong pengeluaran dan dana ke UMKM di Indonesia karena persepsi terhadap hasil yang pasti. Pernyataan ini menekankan bahwa penghasilan kebijakan moneter yang tidak hanya bergantung pada prinsip dasarnya, tetapi juga kesiapan lembaga keuangan dalam menjalankannya. Jadi secara keseluruhan, meskipun sistem konvensional dan syariah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kestabilitasan ekonomi, pendekatan keduanya itu berbeda secara mendasar. Sistem konvensional lebih fleksibel terhadap perubahan global, tetapi lebih rentan terhadap
fluktuasi ekonomi dan ketimpangan sebaliknya. Sistem syariah itu lebih menekankan pada stabilitas sektor real dan prinsip keadilan, namun membutuhkan infrastruktur dan pendukung yang kuat. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Wahid dan koleganya pada tahun 2023, menyimpulkan bahwasanya kebijakan moneter syariah itu membantu pertumbuhan ekonomi makro dengan memberikan kestabilitasan pemerintah dan dukungan pada sektor real. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan moneter yang berkelanjutan, pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan perpaduan antara efisiensi ekonomi dan nilai keadilan yang disusun oleh sistem moneter Islam itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan moneter berbasis sebagai hasil itu muncul sebagai solusi penting dan moral untuk sistem bunga konvensional yang dianggap bersifat ekspoliatif dan rentan terhadap ketidakadilan ekonomi seperti yang terlihat di Indonesia saat ini yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, krisis ekonomi dan ketimpangan sosial sering terjadi karena sistem permodalan yang buruk dan praktik riba yang meledak pada perbankan konvensional. Di luar praktik riba, goror dan maisir dalam ekonomi Islam itu menawarkan kerangka kebijakan moneter yang mengutamakan keadilan, pemerataan, dan kepedulian pada sektor real. Kebijakan moneter syariah itu menggunakan skema bagi hasil yang